Selamat hari Minggu, saudaraku yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, Minggu Estomihi, terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Dikatakan firman Tuhan demikian. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dan kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terkait bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh tafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hal penting yang harus kita pahami untuk lebih jauh mengerti, menghidupi firman Tuhan yang disampaikan dalam surat 2 Petrus ini. Pertama, bahwa orang Kristen saat itu menderita sekali. Menderita oleh karena penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang dimuliakan, Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Dan ada janji mengatakan bahwasanya Yesus Kristus akan datang yang kedua kalinya. Dan ini yang membuat fatal persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah orang yang mau beriman, yang imannya setengah-setengah. Orang-orang yang menolak Tuhan Yesus mengatakan, di mana, kapan, bagaimana bentuknya kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Hal itu sekaligus membuat lunturlah iman percaya orang-orang yang tadinya percaya menjadi kurang percaya, yang tadinya dekat melekat sesama orang percaya, orang Kristen. Mereka mulai meregang, menjauh, meninggalkan antara satu dengan yang lain, sehingga semakin deras, semakin keras, semakin kuatlah penyisihan, ekskomunikasi, menyingkirkan, menindas semena-mena terhadap orang-orang Kristen. Belum lagi di sisi lain, orang yang percaya mengatakan bahwa kedatangan Yesus Kristus itu, roh kami sudah dibebaskan. Oleh karena itu, roh yang paling tinggi dari semua kehidupan manusia, daging bisa bebas melakukan, karena daging terkait dengan roh. Oleh karena itu, makin suburlah pemahaman libertinisme, pemahaman yang sangat bebas. Antara kebebasan itu dengan ketidakhadiran Yesus yang kedua kalinya, makin buruk, makin tersingkir pemahaman dan fakta kehidupan orang-orang percaya ketika itu. Oleh karena itulah kalau kita lihat dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-18, Petrus bersaksi betul-betul sebagai saksi mata yang melihat bahwasanya kemuliaan Allah ada, datang dan turun atas Yesus Kristus
suara di gunung yang kudus. Mereka saksikan, mereka dengarkan pernyataan dari Allah Bapa di surga mengatakan bahwa inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Kesaksian orang yang menjadi hidup, mulai dari kesaksian karena penyaksi mata, mau menjawab pergumulan yang muncul itu, mau menjawab kesaksian keraguan-keraguan orang-orang yang sangsi, yang goncang iman percayanya itu. Saudaraku yang kekasih, hingga kini banyak orang yang ganggu, yang sangsi, yang goncang imannya. Firman Tuhan ini mengingatkan, firman Tuhan ini menjemput dan memegang kuat hati pikiran kita yang goncang, supaya tetap kuat bahwasanya ada saksi mata, ada yang melihat, dan saksi mata iman kita mengatakan bahwa Allah memberikan martabat, memberikan wibawa, memberikan kemuliaan kepada Yesus Kristus, hingga dialah Raja yang memerintah mulai dari bumi hingga ke sorga. Kedaulatan hukum, kebenaran, keadilan diserahkan Allah kepadanya, dan itu yang dihidupi, yang diterapkan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan orang percaya dulu. Dan ajaran imannya itu yang sampaikan kepada kita, bahwa dalam nama Yesus kita imani ada kekuatan, ada sukacita, ada kebenaran, ada keadilan. Karena itu saudaraku yang kekasih, jangan goncang iman percayanya kepadanya. Dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, Petrus mengatakan bahwasanya dia punya perasaan oleh karena firman yang sampaikan oleh para nabi. Ternyata itu betul-betul meneguhkan dia, karena firman disampaikan oleh para nabi tepat adanya, faktanya ada dalam diri Yesus Kristus, dan disaksikan keadaan itu. Bukan hanya cerita dongeng-dongeng antara generasi ke generasi, dongeng-dongeng palsu, tapi berita kebenaran. Dia hidup bersama, dia melihat, dia menyaksikan, dia menjadi bahagian hidup dari Yesus Kristus yang dia saksikan itu, yang disebut sebagai anak Allah, Raja yang berkuasa atas segala ciptaan Allah, karena dia juga turut menciptakan segala sesuatunya. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak boleh sembarangan atas dasar pikiran manusia memahami, menafsirkan firman Allah itu, karena firman itu muncul, dinubuatkan, disampaikan hanya semata-mata oleh dorongan Roh Allah. Kalau saudara memiliki semangat dan kemauan, termasuk orang yang mau memahami firman Tuhan, aminkan, nyatakan bukan itu berita dongeng, bukan cerita dongeng, dan yang mendorong itu adalah bukan spirit kemanusiaan saudara, tapi Roh Allah yang berdiam, Roh Allah yang bekerja, Roh Allah yang sungguh-sungguh membawa kebenaran. Itu yang berkarya dalam hidup saudara dan kita semuanya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah firman Tuhan yang disaksikan dari dulu hingga saat ini, yang menyatakan Yesus sebagai Raja yang memimpin atas semua kehidupan kita, kita aminkan, kita nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, karena Engkau yang memimpin, yang menguasai kehidupan kami, Raja atas segala raja, atas segala bangsa. Kiranya Roh-Mu, firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.